Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee, seorang hamba Tuhan, selama lebih dari 7 dekade di 5 benua, mencapai puncak ministrinya dengan pelajaran Hayat, sebuah penjelasan yang terperinci terhadap seluruh Alkitab, kitab demi kitab, yang dia kerjakan selama 21 tahun. Pelajaran Hayat ini adalah dasar dari program kita hari ini yang mencakup beberapa cuplikan pendek dari berita-berita yang disampaikan secara lisan oleh Witness Lee. Sekarang mari kita bergabung dengan pelajaran Hayat hari ini. Di satu sisi, Allah bisa dengan mudah dilihat. Setidaknya pekerjaannya dapat diidentifikasi dengan jelas, baik di dalam ciptaan maupun di dalam hati kita. Pada sisi lain, Allah itu tersembunyi, atau kita bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah sebuah rahasia. Sebenarnya, Alkitab mengatakan bahwa ada rahasia-rahasia yang berhubungan dengan Allah. 1 Korintus 4 ayat 1 mengatakan, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Apakah rahasia-rahasia ini? Itulah fokus dari persekutuan kita hari ini di dalam pelajaran Hayat dari Alkitab. Untuk saat ini, kita masih membahas kitab yang ajaib ini, yaitu kitab 1 Korintus. Saudara Silitonga telah bergabung bersama kita semua. Senang Anda bersama kami lagi di sini. Ya, Saudara Aldo, saya juga senang berada di sini. Dan sungguh suatu sukacita bisa bersekutu mengenai bagian yang khusus ini, yaitu mengenai minister-minister Kristus. Sebenarnya kata minister Kristus ini mungkin sudah cukup umum digunakan, tetapi kata pelayan-pelayan dari rahasia-rahasia Allah itu tidak umum. Apakah rahasia-rahasia Allah ini menurut perjanjian baru? Dan apakah artinya menjadi pelayan yang dipercayakan rahasia-rahasia Allah ini? Adalah suatu perkara yang sangat berharga untuk bisa memasuki peministrian yang sejati akan Kristus dan pelaksanaan kepelayanan yang otentik yang akan menyampaikan rahasia Allah kepada umat Allah. Berbicara mengenai rahasia Allah, sejauh ini kita tahu bahwa Allah berada di luar kapasitas pemahaman kita. Pada satu sisi, mungkin hanya ada sedikit kesempatan bagi kita untuk dapat memahami secara penuh rahasia Allah ini di dalam dispensasi atau zaman ini. Walaupun demikian, Allah telah dengan sangat jelas, dengan sangat rapi, membuat beberapa aspek dari rahasia ini tersedia bagi kita untuk kita ketahui. Bukankah demikian? Ya, apa yang benar-benar perlu kita ketahui telah disingkapkan di dalam firman. Tetapi meskipun demikian, saya rasa kita masih perlu mengakui bahwa apa yang tersingkap di dalam firman itu masih perlu ditafsirkan dan diuraikan secara tepat dan sungguh-sungguh. Jadi mungkin kita memiliki ayat-ayat yang berbicara mengenai rahasia Allah, seperti Kristus adalah rahasia Allah, gereja adalah rahasia Kristus, rahasia agung ibadah kita, dan rahasia yang besar antara Kristus dan gereja. Kita mungkin membaca semua ayat tersebut dan menerimanya begitu saja, sampai suatu saat kita mungkin mendengarkan suatu ministry Kristus atau berjumpa dengan seorang pelayan dari rahasia Allah yang menyebabkan kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia-rahasia ini? Apakah rahasia-rahasia ini? Dan bagaimanakah mereka berkaitan dengan tujuan kekal Allah? Dan bagaimana pula mereka bersinggungan dengan kehidupan pribadi kita sebagai seorang Kristen? Ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui. Dan saya bisa dengan gembira memberitahukan bahwa kita bisa menerima banyak bantuan dari ministry yang tercakup di dalam program kita hari ini. Ada beberapa referensi, seperti yang baru saja Anda tunjukkan, untuk rahasia atau rahasia-rahasia Allah di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Mari kita membaca beberapa ayat. Saya rasa ayat-ayat tersebut bisa menyediakan suatu latar belakang yang baik untuk bagian pertama dari perkataan Saudara Witness Lee hari ini. Kolose 2 ayat 2 mengatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, supaya mereka bisa mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Dan kemudian rahasia yang kedua tersingkap, yaitu di dalam Efesus. Ada beberapa ayat, tetapi pasal 3 ayat 4 adalah salah satunya, yang mengatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi, kita memiliki rahasia Allah, yaitu Kristus. Dan kita memiliki rahasia Kristus yang adalah gereja. Ini adalah seperti yang telah Anda sampaikan tadi. Ini setidaknya adalah 2 dari rahasia-rahasia Allah yang telah tersingkap. Mari kita bergabung dengan Saudara Witness Lee. Chapter 4. Pokok pembicaraan 1 Korintus 4 adalah para pelayan atau pengurus rumah tangga dari rahasia Allah. Dalam ekonomi Allah yang diwahyukan dalam perjanjian baru, terutama ada 2 rahasia. Rahasia pertama adalah Kristus sebagai rahasia Allah yang diwahyukan dalam kitab Kolose. Dalam Kolose pasal 2 ayat 2, Paulus berbicara mengenai pengenalan yang penuh akan rahasia Allah, yaitu Kristus. Kristus adalah rahasia Allah. Dalam dirinya sendiri, Allah sendiri adalah rahasia. Dia itu benar, hidup, dan maha kuasa. Akan tetapi dia tidak tertampak. Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dia adalah rahasia. Allah yang rahasia ini diwujudkan di dalam Kristus. Sebab itu, Kristus adalah rahasia Allah. Kristus bukan saja Allah, tetapi dialah Allah yang terwujud, Allah yang didefinisikan, Allah yang dijelaskan, dan Allah yang ditampilkan. Karena itu, Kristus adalah Allah yang diperlihatkan. Tuhan Yesus berkata, siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Rahasia pertama dalam ekonomi Allah adalah Kristus, Allah yang terekspresi sebagai rahasia Allah. Rahasia kedua adalah rahasia Kristus, yang diwahyukan dan dijelaskan dalam kitab Efesus, khususnya dalam pasal 3. Kristus juga suatu rahasia. Dalam Efesus pasal 3 ayat 4, Paulus menggunakan ungkapan rahasia Kristus. Lagi pula Kolose pasal 1 ayat 27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu atau di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sebagai kaum beriman, kita memiliki Kristus yang berhuni di dalam kita. Tetapi Kristus yang kita miliki adalah suatu rahasia. Walaupun Kristus hidup di dalam kita, orang-orang duniawi tidak menyadari bahwa Dia ada di dalam kita. Bagi mereka, ini adalah satu rahasia. Meskipun Kristus itu rahasia, namun gereja adalah penyataan Kristus. Sebagai tubuh Kristus, gereja adalah ekspresi Kristus. Ketika kita melihat gereja, kita melihat Kristus. Ketika kita berkontak dengan gereja, kita berkontak dengan Kristus. Ketika kita datang ke dalam gereja, kita datang ke dalam Kristus. Gereja benar-benar adalah rahasia Kristus. Ketika menyinggung tentang rahasia Allah dalam pasal 4 ayat 1, yang Paulus maksudkan ialah Kristus sebagai rahasia Allah dan gereja sebagai rahasia Kristus. Paulus dan rasul-rasul lain adalah pelayan rahasia ini. Saudara Silitonga, saya rasa fokus dari program kita hari ini adalah bahwa di satu sisi kita melihat rahasia Allah terbuka. Akan tetapi kata kunci yang berkaitan dengan rahasia di dalam ayat pertama yang kita baca tadi, yaitu 1 Korintus 4 ayat 1, adalah mengenai para pelayan yang kepada mereka rahasia ini telah dipercayakan. Bukankah begitu? Benar. Para pelayan adalah orang-orangnya.
Dan mungkin dalam program yang lain atau setidaknya ada di dalam pelajaran hayat, berdasarkan kesaksian Paulus, karakter dan pribadi dari para pelayan ini sangatlah penting. Tapi di sini saya ingin mengatakan suatu perkara yang boleh saya katakan kentara atau sangat terang-terangan. Sehingga karena terang-terangan kita mungkin melewatkannya. Dan itu adalah bahwa para pelayan menyampaikan suatu muatan yang khusus dan tidak bisa ada muatan yang lebih tinggi daripada hal ini, yaitu rahasia Allah. Saudara Aldo, cukup mencengangkan bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya dan berdasarkan prinsipnya, yaitu Dia ingin para pelayannya bekerja bersama dengan Dia, mau mempercayakan kepada mereka para pelayannya ini rahasia Allah, rahasia dirinya sendiri. Jadi sangatlah penting bahwa para pelayan itu sendiri sepenuhnya mengenal dan tersusun dengan rahasia ini. Mereka perlu mengetahui dari Kolose pasal 2 ayat 2, apa artinya Kristus adalah rahasia Allah. Allah itu sendiri adalah sebuah rahasia. Namun firman mengatakan bahwa Kristus adalah rahasia Allah. Dan jika kita mempertimbangkan hal ini dalam konteks keseluruhan perjanjian baru, misalnya Injil Yohanes pasal 1, maka kita akan melihat bahwa Kristus adalah rahasia Allah memiliki arti pertama, Dia adalah definisi dan ekspresi Allah. Allah itu tidak kelihatan, Allah sendiri adalah sebuah rahasia, tetapi Allah terwujud dalam Kristus. Kristus adalah firman yang mendefinisikan dan mengekspresikan Allah. Jadi jika kita ingin mengenal Allah, kita harus memiliki Kristus. Namun ada sisi lain, yaitu bahwa dalam menjalankan ekonominya, Allah memiliki sejarah. Dan Kristus sebagai rahasia Allah juga adalah sejarah Allah. Sebab dalam Kristus itu sendiri yang adalah perwujudan Allah, Allah telah melewati suatu proses dalam ekonominya, supaya menjadi bisa diterima dan bisa dinikmati oleh orang-orang pilihannya. Jadi Kristus menjadi rahasia Allah itu adalah suatu perkara yang luar biasa. Jika kita tidak memiliki Kristus, kita tidak akan memiliki jalan untuk benar-benar mengetahui apakah Allah itu. Orang-orang akan dengan sia-sia berspekulasi tentang Allah. Tetapi Kristus memanifestasikan Allah, mengekspresikan Allah, mendefinisikan Allah, dan memperhidupkan Allah. Dan Kristus dalam setiap tahap dari pengalamannya, dimulai dari inkarnasi hingga kenaikan, adalah sejarah Allah. Tetapi kemudian ini membawa kita kepada rahasia yang lain, yaitu bagaimana kita mengenal Kristus. Di manakah Kristus? Dan apakah Kristus itu? Tadi kita membaca bukan hanya tentang rahasia Allah saja, melainkan juga tentang rahasia Kristus, yaitu di dalam Efesus pasal 3 ayat 4. Dan menurut seluruh kitab Efesus, sebenarnya rahasia Kristus itu bukan diri Kristus sendiri, melainkan gerejalah sebagai rahasia Kristus. Sama seperti Kristus adalah rahasia Allah. Jadi sekarang Kristus diwujudkan dan diekspresikan dan dimanifestasikan dalam gereja. Jadi Allah memerlukan para pelayan, yaitu orang-orang yang benar-benar memahami apa yang Paulus katakan ini. Orang-orang yang benar-benar memiliki pemahaman, bahkan pemahaman yang dalam, yaitu pemahaman yang subjektif mengenai Kristus sebagai rahasia Allah dan gereja sebagai rahasia Kristus. Lalu kemudian mereka ini harus dengan setia menyampaikan bukan hanya kebenarannya saja, tetapi juga realitas dari rahasia-rahasia ini kepada umat Allah atau kepada orang-orang yang belum percaya tapi telah ditakdirkan Allah untuk menjadi umatnya. Ini adalah keperluan yang mendesak hari ini. Sekarang kita akan melihat kategori lain dari seseorang yang diperlukan bagi pelaksanaan ekonomi Allah. Seperti yang akan kita lihat, bahkan kata pelayan dan kata ekonomi berhubungan erat. Dan itu bukan kebetulan. Allah memerlukan pelayan-pelayan yang dipenuhi dengan pemahaman dan pengalaman akan rahasia Allah. Allah memerlukan orang-orang yang benar-benar
mengenal Kristus sebagai manifestasi Allah, dan yang benar-benar mengenal dan hidup di dalam gereja sebagai ekspresi korporat Kristus. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan 1 Korintus 4 ayat 2 yang mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita harus dengan jujur mengatakan bahwa menganggap pelayan hanya sebagai hamba adalah suatu pemahaman yang umum dan luaran. Seperti yang akan tersingkap di dalam bagian selanjutnya, ada jauh lebih banyak hal mengenai pelayan Allah yang tersirat di sini daripada sekedar sebagai hamba Kristus. Mari kita kembali kepada saudara Witness Lee. The words to word Telah kita tunjukkan bahwa dalam bahasa Yunani, kata pelayan dalam pasal 4 ayat 1 berasal dari akar kata yang sama dengan kata ekonomi yang digunakan di tempat lain. Kata ini, yaitu oikonomia dalam bahasa Yunani, menunjukkan suatu administrasi atau kepengurusan rumah tangga. Dalam Perjanjian Baru, seorang pelayan atau pengurus rumah tangga adalah seorang yang melayani, bertanggung jawab menyalurkan Allah kepada orang-orang dalam keluarga Allah. Posisi seorang pelayan dalam keluarga Allah dapat dilukiskan dengan fungsi seorang kepala rumah tangga di dalam keluarga yang kaya pada zaman dahulu. Seorang kepala rumah tangga dalam keluarga semacam itu bertanggung jawab atas pengaturan pembagian kebutuhan hidup sehari-hari, makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya kepada anggota-anggota keluarga. Dengan menggunakan kiasan ini, Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai seorang pelayan atau pengurus rumah tangga dalam keluarga Allah. Allah sangat kaya. Dia memiliki satu gudang yang sangat besar, berisi barang-barang yang akan disalurkan kepada anak-anaknya. Tetapi penyaluran ini memerlukan seorang pengurus rumah tangga. Jadi, seorang pengurus rumah tangga adalah seorang penyalur, seorang yang menyalurkan suplai hayat ilahi kepada anak-anak Allah. Pelayanan penyaluran Paulus disebut pengurusan rumah tangga. Dengan kata lain, kepengurusan rumah tangga ini adalah ministry. Ministry adalah kepengurusan dan pelayanan rumah tangga yang menyalurkan kekayaan Kristus kepada orang-orang kudus, anggota-anggota tubuh dan ke dalam gereja, yaitu tubuh secara keseluruhan. Baiklah, Saudara Silitonga, mari kita membahas perkara pelayanan ini. Secara umum, seorang pelayan itu lebih dari sekadar hamba, bukankah begitu? Ya, itu benar. Setidaknya menurut Allah. Kesulitan kita sebenarnya adalah kita datang kepada firman dengan membawa pemahaman dan konsep kita yang dulu-dulu mengenai segala sesuatu. Jadi kita memiliki kata pelayan di sini dan kita memiliki sejumlah pemahaman mengenai apa pelayan itu. Tetapi saya merasa sangat diterangi ketika menyadari bahwa kata ekonomi dan pelayan dan juga kata pelayanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi jika kita memulai seperti yang seharusnya, yaitu dengan ekonomi Allah, kita akan diingatkan bahwa ekonomi Allah adalah rencana dan pengaturan Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri dalam Kristus ke dalam orang-orang percaya sebagai hayat mereka dan suplai hayat mereka dan sebagai segala sesuatu mereka. Sehingga mereka dapat disusun dengan Kristus yang al-muhid dan dengan demikian mereka menjadi ekspresi korporat Kristus. Inilah ekonomi Allah. Dari sisi Allah, inilah ekonomi. Namun Allah dalam ekonominya telah menetapkan bahwa Dia akan memiliki beberapa orang untuk menjadi sekerjanya, rekan sekerjanya, dan Paulus adalah salah satunya. Dan Paulus ini adalah yang terutama di antara mereka, dan dia juga adalah teladan bagi kita semua. Jadi agar ekonominya dapat dilaksanakan, harus ada seorang tertentu yang disebut pelayan, yang benar-benar mengenal
apa ekonomi Allah itu, yang sepenuhnya adalah bagi ekonomi Allah, dan kemudian menjadi seseorang yang bersatu dengan Allah untuk melaksanakan ekonomi Allah, sesuai dengan cara Allah melaksanakan ekonominya. Dan caranya adalah melalui penyaluran. Ekonomi Allah adalah perkara Allah menyalurkan dirinya sendiri dalam Kristus ke dalam kita untuk membuat kita menjadi ekspresi korporatnya. Apakah yang dilakukan oleh seorang pelayan? Seorang pelayan adalah seseorang yang pertama-tama mengenal Allah dan ekonomi Allah. Selanjutnya, seorang pelayan adalah seorang yang disusun dengan Allah dan ekonomi Allah, melalui Allah Tritunggal disalurkan ke dalam dirinya. Kemudian seorang pelayan juga bekerja dengan setia untuk menyalurkan Allah Tritunggal, yaitu Allah Tritunggal yang telah disalurkan ke dalam dirinya tadi, ke dalam orang lain. Sehingga mereka bisa disusun juga dengan Kristus untuk menjadi ekspresi Kristus. Jadi, kita memiliki dua ujung, yaitu Allah dan kedambaan yang untuk diekspresikan pada salah satu ujung, dan pada ujung lainnya ada gereja, tubuh Kristus, sebagai ekspresi korporatnya. Di tengah-tengahnya harus ada orang-orang yang disebut pelayan. Praktisnya, semuanya tergantung pada mereka. Allah tidak akan melakukan pekerjaannya sendirian. Dia tidak akan menjadikan gereja dengan cara yang sama seperti ketika Dia menjadikan alam semesta, yaitu dengan cara hanya berfirman saja. Harus ada satu kategori orang-orang yang setia, yang adalah pelayan-pelayan dari rahasia-rahasia Allah. Baiklah, untuk menutup bagian saya dalam persekutuan ini, saya akan membuat semacam presentasi ganda di sini. Pertama, umat Allah perlu menerima pelayanan ini dan ministry dari pelayanan ini dan isi dari pelayanan ini yang tidak lain adalah rahasia-rahasia Allah. Kedua, saya percaya bahwa ada orang-orang di antara umat Allah yang memiliki hati untuk disusun dengan rahasia-rahasia Allah, yaitu para pelayan yang setia, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ministry pelayanan ini. Jadi apakah kita menerima penyaluran atau tidak? Atau apakah kita berpartisipasi dalam penyaluran atau tidak? Pelayanan ini sangat menentukan. Oleh karena itu, untuk penyaluran ini, kita memerlukan para pelayan, yaitu orang-orang yang mengenal rahasia-rahasia Allah, ekonomi Allah. Orang-orang yang memperhidupkannya, yang menjadikannya sebagai apa adanya mereka sendiri, dan yang menyalurkannya juga kepada orang lain. Adalah sebuah fakta dari sejarah rohani bahwa orang-orang seperti saudara Watchmeni dan saudara Witness Lee adalah pelayan-pelayan yang setia dari rahasia-rahasia Allah. Dan beban kita adalah untuk menjadi pelayan-pelayan dan untuk berpartisipasi dalam penyaluran rahasia Allah, sehingga para pencarinya dapat menerima penyaluran ilahi ini dan bahkan mungkin menjadi bagian dari kelanjutannya. Setidaknya mereka dapat menjadi bagian dari perampungannya, yaitu tubuh Kristus yang menjadi Yerusalem baru. Saudara Silitonga, saya rasa apa yang ada di dalam hati Paulus adalah bahwa umat Allah bisa memiliki aspirasi untuk bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima penyaluran saja, walaupun memang semuanya bermula dari sini, tapi juga supaya mereka menjadi orang-orang yang berpartisipasi dalam penyaluran ini. Itulah yang menjadi hasil dari ministri Paulus. Sebagai contoh, dari hasil tersebut, seperti yang Anda katakan tadi, setidaknya ada dua orang yang hidup di abad yang lalu, yaitu saudara Watchmeni dan saudara Witness Lee. Mereka memiliki kedambaan yang serupa, yaitu bukan untuk membawa orang-orang kepada diri mereka sendiri, kepada ministry mereka, atau kepada pekerjaan mereka, melainkan untuk membagikan apa yang telah dibagikan ke dalam diri mereka, sehingga bisa ada suatu reproduksi dari pelayan-pelayan semacam itu. Pemikiran yang Anda sampaikan itu dibicarakan Rasul Paulus dengan jelas di dalam surat Rasulnya yang terakhir,
yaitu di 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Dia memerintahkan Timotius seperti demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini adalah bagian dari jantung ministry ini, yaitu tidak menahan apapun di tangan kita sendiri untuk membatasi jumlah orang-orang yang berpartisipasi, melainkan menunjukkan apakah hati Allah itu, sehingga banyak orang akan pertama-tama menerima penyaluran ini, disempurnakan olehnya, dan kemudian berpartisipasi di dalamnya. Tetapi ada satu kualifikasi khusus, dan itu bukan kecerdasan, bukan juga kefasihan, bukan kekuatan, dan bukan karisma, melainkan kesetiaan. Yang dicari dari para pelayan adalah bahwa dia ditemukan setia atau bisa dipercaya. Paulus memberitahu Timotius supaya mempercayakan hal-hal itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yaitu orang-orang yang setia. Dan sangat bermakna bahwa menurut Wahyu pasal 17, para pemenang yang turun bersama Kristus pada perang Harmagedon, mereka itu terpanggil, mereka itu telah dipilih, dan mereka itu adalah yang setia. Jadi kita perlu mengetahui rahasia Allah, kita perlu mengalami rahasia Allah, kita perlu menjadi pelayan dari rahasia Allah. Akan tetapi kualifikasi utamanya adalah kita harus setia. Dan saya rasa ini adalah sebuah karakteristik yang sulit ditemukan hari ini. Ada yang menghargai kekuatan, ada yang menghargai keajaiban, ada yang menghargai ini dan itu. Tetapi Allah menghargai kesetiaan. Kesetiaan ini sebenarnya adalah diri Kristus itu sendiri. Kristus sang setia yang digarapkan ke dalam kita untuk menjadi kesetiaan kita. Sebab sesungguhnya di dalam ekonomi Allah, Kristus adalah pusat dan Kristus adalah segalanya. Amin. Sangat senang Anda bisa hadir di sini lagi, Saudara Silitonga. Saya baru saja menyerap roh persekutuan yang berharga ini. Saya sungguh menantikan lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama di dalam ministry firman ini. Sekali lagi terima kasih. Baiklah Saudara Silitonga, waktu kita sudah habis. Kita harus berhenti di sini. Porsi yang luar biasa hari ini. Sebuah program yang saya rasa layak jika kita menggunakan seluruh waktu kita untuk memasukinya lebih dalam lagi. Baiklah, kami harap Anda bisa bergabung kembali bersama kami dalam program-program berikutnya. Saya, Aldo, bersama Saudara Silitonga, mengucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian. Selama berabad-abad, Tuhan telah memulihkan banyak kebenaran tentang tujuan dan rencananya bagi umat manusia. Alkitab Perjanjian Baru dengan catatan kaki versi pemulihan, terbitan Yayasan Perpustakaan Injil bersama Lembaga Alkitab Indonesia menyajikan kebenaran-kebenaran penting ini dalam format yang mudah dipahami dan dipelajari. Di dalam Alkitab ini ada lebih dari 9.000 catatan kaki, lebih dari 13.000 ayat referensi, bagan kebenaran-kebenaran yang penting, dan peta berwarna. Alkitab Perjanjian Baru dengan catatan kaki versi pemulihan terbitan Yayasan Perpustakaan Injil bersama Lembaga Alkitab Indonesia tersedia di banyak toko buku Kristen. Atau Anda bisa mengunjungi pelajaranhayat.com untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih.